Dalam trading dan investasi saham, pasti melalui fase-fase seperti berikut, dari newbie sampai ahli. Tantangan-tantangan dalam trading saham bisa diatasi dengan breaking emotional pattern. Gimana cara breaknya? Cara breaknya yang nomor satu adalah aware atau sadari dulu. Gimana caranya menyadari? Caranya menyadari adalah dengan menuliskan apa yang ada di kepala Anda, self-talk Anda. Self-talk Anda gimana? Contoh ya, aku kasih contoh self-talk aku di awal waktu masuk di pasar saham. Aku waktu itu mikir kayak, nggak mungkin rugi. Anda sadari lagi, apa lagi ya? Self-talk aku ya, nanti kalau duit habis gimana? Nanti kalau habis gimana? Ini berarti fear. Ini berarti ignorant. Nanti kalau nggak dapat kesempatan lagi sahamnya udah lari gimana? Ini berarti FOMO. Kenali dulu yang jadi problem diri Anda. Itu awareness, sadari dari mana? Self-talk ditulis. Dan accept. Accept itu artinya apa? Mengakui benar-benar dikatakan dengan baik di dalam hati maupun secara pikiran. Oke, aku kasih contoh. Saya mengakui bahwa saya merasa takut ketika beli saham. Dan juga saya mengakui bahwa saya seringkali takut ketinggalan peluang sehingga duitnya banyak dimasukin ke situ. Ya. Segala perasaan takut baru deletion, baru dihapus. Segala perasaan takut, segala perasaan FOMO, takut ketinggalan ini, saya hapus. Ke depan tidak akan ada lagi perkataan, ke depan tidak akan ada lagi belief seperti itu. Nah, itu seperti kita mentrain alam bawah sadar kita berulang-ulang. Dan yang berikutnya adalah release. Dan ini it works, it really work banget ketika Anda emosi, lagi kesel, lagi sedih, release. Cara rilisnya gimana? Cara rilisnya dengan yang pertama, Anda bisa make a move. Ini aku belajar dari Tony Robbins. Karena fisiologi kita mempengaruhi emosi kita. Paling enggak make a move, mengubah gerakan kalau Anda takut banget dan khawatir banget atau marah. Prinsip yang berikutnya adalah diingat-ingat teman-teman, problem Anda saat ini kelihatannya gede, tapi setelah nanti Anda melewati bertahun-tahun, problem Anda yang gede itu jadi kecil. Masih ingat? Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan melakukan relaxation. Ini adalah cara terbaik untuk breaking pattern. Dan ini yang bisa Anda lakukan dimanapun juga, box breathing. Box breathing ini aku belajar dari Tony Robbins. Caranya gimana? Inhale 4 detik pelan-pelan. Tahan 4 detik. Keluarin 4 detik. Tahan 4 detik. Jadi untuk rilis ada 3 cara, make a move, baringan kayak gini sambil box breathing, atau duduk aja sambil box breathing. Nah, step yang berikutnya adalah hilangkan kata harus. Super penting banget. Ketika Anda trading investasi saham, Anda tidak harus kaya dari saham. Anda tidak harus dapat cuan ratusan ribuan persen dari saham. Anda tidak harus melipat gandakan uang dari saham. Dengan menghilangkan kata harus ini akan menghilangkan pressure atau tekanan. Dan ini bisa berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh, apa yang bikin aku jadi stres? Karena aku too much expectation. Ekspektasi pada diri aku sendiri. Sempat loh, saya itu dulu ketika nggak terlalu banyak di sosial media, saya sempat berpikir bahwa saya harus memberikan konten yang bagus. Saya harus ini, saya harus itu. Ternyata nggak fun sama sekali. Ketika masuk masa pandemi, saya nge-flow aja, saya nyantai aja, nge-live. Ternyata dengan saya senang melakukan hal tersebut, semuanya jadi lebih baik, semuanya jadi lebih menyenangkan. Anak saya harus jadi ini, anak saya harus jadi orang yang berhasil. Stres, hubungan dengan anak jadi nggak bisa dekat bondingnya karena begitu ketemu langsung, lu udah bikin tugas belum? Kamu udah belajar belum?
jadi stres. Ketika trading sama juga, saya harus melipat gandakan uang ini, aku harus BEP dari M-Trade ini 4,5 juta, aku harus BEP, aku harus begini begitu. Nyantai aja lah. Kalau Anda mikir kayak gitu, stres itu yang jadi dokter itu modal sekolahnya ratusan juta, gimana caranya dokter mikir BEP? Di Solo ada dokter yang sangat terkenal sekali, sosial banget, namanya Dokter Lu Xiaobing. Itu kalau dia periksa orang-orang nggak punya, nggak minta duit, nggak minta bayaran. Nah itu gimana BEP-nya? Kalau pakai kata harus, udah stres semuanya. Manage your expectation. Dengan menghilangkan kata harus, tradingmu akan jauh lebih baik. Dengan kamu ngeflow, dengan kita ngeflow, belajar menikmati proses ini, yang terjadi justru malah hasilnya lebih bagus. Profit mengikuti. So, manage your expectation. Seperti pasir, kalau Anda semakin genggam, semakin kencang, dia tuh semakin jatuh-jatuh, teman-teman, gitu. Nah, expectation kita kan maunya gini ya, wah cepat gitu, kayak apa ya, cepat aja gitu. Tapi perjalanannya dan di dalam membangun bisnis, di dalam membangun relationship, di dalam saham, di dalam apapun kesehatan, ternyata prosesnya kayak gini. Ya, sometimes we just need to lower our expectation to avoid unnecessary disappointment. Supaya kamu nggak kecewa dalam bidang apapun. Jadi happy iya, berhasil iya. Tapi nggak kaya-kaya nanti. Percaya aku, kalau Anda fokus pada belajarnya, fokus pada prosesnya, hasilnya pasti jauh lebih baik. Aku udah ngalamin 13 tahun ini. Ketika aku terburu-buru kepengen kayak gini, malah hasilnya nggak karu-karuan. Intinya kita manage expectation juga, bukan ekspektasi kita mau rugi gitu, enggak ya. Jadi jangan terlalu tergiur dengan apa yang ditampilkan di sosial media dalam hal apapun, bukan cuma saham. Level belajar yang pertama adalah unconscious incompetence. Artinya apa sih unconscious incompetence ini? Unconscious tuh gak sadar, incompetence tuh gak bisa. Gak sadar kalau gak bisa, dan gak kepengen bisa. Anda bukan orang yang seperti itu, karena Anda sudah berada di tempat ini. Kemudian, di sini, mulai conscious, ini sadar, conscious, incompetence, sadar gak bisa. Conscious, incompetence, sadar gak bisa. Aku kepengen bisa investasi saham, tapi aku ngerti kalau aku nggak bisa, gimana caranya ya? Oh, butuh bantuan orang lain. Nah, di sini M-Trade datang menggandeng Anda. Wow, ini gambarnya bagus ya. Ini M-Trade, ini Anda. Jadi M-Trade itu bukan cuma kasih rekomendasi tok, ngebantu Anda biar jadi mandiri gitu, ya. Mulai dibantu, mulai bisa. Tapi bisanya ini sadar, ini bisa dengan kesadaran. Kalau nyetir mobil, conscious competence artinya mau belok kiri masih cari, sennya di mana ya? Abis ini harus gimana ya? Kayak gitu. Mulai ngerti, oh valuasi tuh kayak gini, oh support resist tuh kayak gini, money management tuh kayak gini. Tapi masih harus dibimbing terus, masih nanya terus. Sampai pada akhirnya bisa unconscious competence. Anda sambil ngobrol, sambil dengerin musik, sambil apapun, Anda bisa nyetir mobil. Ibu-ibu yang pertama kali dulu baru mau masak satu makanan yang baru, masih lihat resep, masih dites, diulang-ulang terus. Nah, orang dari conscious competence menjadi unconscious competence ini melewati satu periode, ouch, apa itu artinya? Aduh, kok susah ya, kok bingung ya, kok ini, kok gitu ya. Maka dari itu teman-teman, kalau Anda baru masuk periode conscious competence, duitnya jangan dimasukin, dihajar semua. Karena Anda baru belajar, masih ini periode bingung. Makanya Anda butuh M-Trade. M-Trade ini sangat dedicated banget. Terima kasih buat coach-coach yang membantu saya dan seluruh tim, bukan cuma coach IT dan semuanya. Dedicated helping you to grow better sehingga Anda bisa mencapai level unconscious competence. Artinya, ini tidak sadar, tanpa sadar dia bisa. Contoh, Anda nanya saya, kok bisa tahu ya SG mau jatuh? In a glance, ngelihat chart monthly.
Karena saya udah unconscious competence ngebaca grafik. Baru setelah saya jelaskan, oh ini kena resisten, oh ini candle-nya tanda pembalikan arah, bulan Agustus udah rawan turun karena kena resisten monthly, Anda baru nyadar di level conscious competence, oh gitu ya, terus Anda akan explore, berarti kalau kena resisten candle kayak gini, ini tanda turun, nanti di kesempatan yang lain, Anda ketemu chart yang lain, Anda akan nanya lagi, oh ini benar nggak kayak gini, sampai Anda nanti lama-lama puzzle-nya tersusun dengan sempurna.